Hai guys, welcome to Cerita Buku. Nama aku Rachel Carol. Jadi di cerita buku ini aku akan ceritakan isi dari suatu buku ke kalian. Gak cuma itu, aku juga akan sampaikan kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari buku tersebut. Nah, untuk kalian yang gak suka baca atau gak sempat baca, kalian cukup nonton aja video ini. Dan hari ini aku akan menceritakan isi suatu buku yang menarik banget. Judulnya adalah A Question of Power. A Question of Power ini ditulis oleh Robert Bryce. Robert Bryce itu adalah seorang jurnalis dan penulis asal Amerika. Jadi nggak cuma nulis buku aja ya, Robert Bryce ini juga punya podcast guys. Jadi judulnya adalah The Power Hungry. Di podcastnya yang judul The Power Hungry ini, dia itu banyak membahas tentang inovasi, terus energi, politik, power, dan hal-hal yang relate dengan itulah seputarnya. Kalau di buku A Question of Power ini, Robert Bryce membahas tentang listrik. Jadi kayak yang kita tahu, listrik itu sudah mengubah kehidupan kita sangat banyak dibandingkan dengan energi-energi lainnya. Ini kenapa sih? Soalnya energi listrik itu fleksibel. Jadi energi listrik ini bisa kita ubah ke bentuk energi yang lainnya. Jadi nggak kayak energi lainnya itu yang kaku. Jadi misalkan bensin bisa digunakan untuk mobil. Tapi kalau listrik bisa kita gunakan untuk charging HP, charging laptop, terus nyalain AC ya kan. Dari situ kelihatan manfaatnya listrik tuh sangat banyak untuk manusia. Dan nggak cuma itu, listrik juga meningkatkan kemakmuran hidup manusia karena disebabkan listrik ini membuka opportunity baru dan industri-industri baru yang otomatis bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat ya, era komputer aja nih, sekarang kan perkembangannya itu cepat banget. Sekarang itu kalau yang tren itu adalah artificial intelligence. Nah, itu juga salah satu yang bisa membantu kehidupan manusia untuk bisa menjadi efektif dan efisien lagi. Nah, itu kan otomatis kalau komputer tuh membutuhkan listrik juga. Jadi dari situ kita tahu ya seberapa pentingnya listrik. Nah, jadi kalau kita simpulkan, listrik itu nggak cuma memberikan kita pencahayaan, tapi juga kesempatan, edukasi, kesehatan, dan banyak aspek lainnya. Tapi di balik segala kebaikan dan manfaat listrik, sebenarnya masih ada beberapa negara nih guys yang masih terjebak di dalam kegelapan dan minim listrik. Kira-kira kenapa sih kok ada negara yang minim listrik, terus beda banget sama negara-negara kaya yang mereka itu listriknya terjamin dan aman? Itu kenapa sih? Dan kira-kira apa ada solusi ya untuk ini semua? Nggak cuma itu, juga ada permasalahan lain. Jadi ketika kita memproduksi listrik, itu sebenarnya kan terjadi pengolahan dari energi lain menuju energi listrik. Nah, di situ ada limbah yang dihasilkan dan juga polusi yang dihasilkan yang otomatis berdampak untuk iklim dan lingkungan hidup kita. Kira-kira ketika kita produksi listrik, apakah kita juga bisa mempertahankan lingkungan kita supaya tetap sustain? Kita kan sama-sama cari tahu jawabannya, just make sure to keep on watching. Before we get to the story, aku mau mengucapkan terima kasih banyak ke kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan notification button kalian supaya ketika aku upload video kalian bisa tahu. Dan aku juga minta ke kalian untuk bisa share ke teman-teman kalian supaya mereka bisa dapat manfaat dari video ini juga. Without further ado, now let's get to cerita buku. Sejarah listrik udah dimulai sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu ketika ilmuwan asal Yunani menemukan bahwa ketika kita menggosokkan dua benda yang berbeda secara berlawanan arah, di situ akan terjadi muatan listrik, yaitu adanya perpindahan elektron dari benda yang digosokkan sehingga dia bermuatan. Nah, contohnya itu ketika kita menggosokkan antara plastik dan kain, di situ akan terjadi perpindahan elektron sehingga menyebabkan bermuatan ya bendanya ini. Dan ketika kita mendekatkan plastik tersebut ke rambut, maka rambut kita akan naik. Nah, itu disebut dengan listrik statis. Selanjutnya, di tahun 1752, Benjamin Franklin melakukan percobaan dengan menggunakan layang-layang. Dari situ, Benjamin Franklin mendapatkan bahwa listrik itu bisa mengalir melalui konduktor. Nah, berikutnya, di tahun 1800-an, di situ listrik banyak banget mengalami perkembangan, yaitu salah satunya dengan ditemukannya bola lampu oleh Thomas Alva Edison dan ditemukannya listrik AC oleh Nikola Tesla. Jadi listrik AC ini sebenarnya yang banyak kita gunakan sehari-hari ini guys konsepnya. Karena adanya penemuan listrik ini, selanjutnya banyak banget penemuan barang-barang lain yang sangat berguna bagi manusia, kayak penemuan televisi, kemudian radio, dan juga komputer. Itu sangat membantu ya di kehidupan manusia, apalagi di era informasi ini, inovasinya itu banyak di bidang komputer. Karena kebutuhan listrik yang terus meningkat, otomatis pemerintah di negara-negara membuat power plant yang tersebar di seluruh negeri untuk bisa mencukupi kebutuhan rakyat akan listrik. Karena basically, listrik itu bukan energi yang langsung bisa ada ya, tapi energi listrik itu dihasilkan dari energi lainnya, jadi kayak energi uap dan matahari misalkan. Untuk bisa memastikan keberlangsungan listrik ini, sebenarnya ada 3 aspek yang harus dipenuhi, yaitu adalah integrity, yang kedua adalah money, yang ketiga adalah fuels. Jadi kita bahas dulu yang pertama, integrity.
Jadi integrity itu maksudnya apa sih? Integrity ini maksudnya orang-orang yang menghadirkan layanan tersebut tuh harus bisa dipercaya. Kalau contohnya di Indonesia itu adalah sesuai dengan undang-undang ya, untuk layanan-layanan yang bersifat publik dan untuk orang banyak, jadi kayak air, kemudian bensin, sama listrik juga itu dipegang oleh pemerintah supaya harganya itu bisa lebih stabil. Jadi kalau misalkan di swasta ya, kita tahu itu base-nya adalah keuntungan atau profit. Jadi harganya itu bisa seenaknya dipermainkan. Nah, ini adalah salah satu menjaga integritinya. Jadi ada contoh lain di negara Lebanon. Di situ itu terjadi disintegrity gitu guys. Jadi untuk bisa menyediakan listrik ini integritinya itu kurang. Jadi di sana itu terjadi korupsi sehingga menyebabkan layanan yang diterima masyarakat itu hanya 3-4 jam listrik aja sehari. Otomatis sisanya itu masyarakat harus mencari alternatif lain. Salah satunya itu adalah banyak banget perusahaan penyewa genset. Nah, dari situ genset yang disewakan ini harganya jauh lebih mahal daripada listrik yang dari pemerintah, tapi masyarakat otomatis tidak punya pilihan lain kan, karena mereka membutuhkan electricity. Nah, itu penyebabnya kenapa integrity itu penting untuk menghadirkan layanan listrik. Aspek yang kedua adalah money atau uang. Industri listrik ini sebenarnya adalah industri yang paling membutuhkan capital secara terus-menerus, karena listrik ini kan diproduksi dari energi lainnya tuh. Nah, dari situ otomatis untuk membeli energi yang untuk memproduksi listrik ini kita membutuhkan uang. Dari situ makanya negara-negara yang lebih miskin atau yang tidak kaya itu akan sulit memprovide listrik secara terus-menerus untuk rakyatnya. Menyebabkan juga adanya gap antara negara yang kaya dan yang miskin. Di sini juga secara beriringan, misalkan negara tersebut kaya, otomatis listriknya juga akan stabil, dan negara yang miskin itu listriknya akan minim. Aspek yang ketiga adalah fuels atau bahan bakar. Nah, ini relate dengan yang money tadi, karena kita tahu ya listrik itu membutuhkan bahan bakar, kemudian dari bahan bakar itu diolah baru menjadi listrik. Dari situ otomatis bahan bakar ini merupakan aspek utama yang harus dijaga untuk selalu ada supaya listrik itu tetap bisa di-provide. Kenapa sih negara-negara ini rela effort banget, jadi mengeluarkan uang banyak, terus mensubsidi listriknya, dan juga membangun power plant baru? Itu karena dengan adanya listrik ini, di situ bisa men-trigger adanya pertumbuhan ekonomi. Di tahun 1990 sampai 2017, di situ produksi listrik di Cina itu bertumbuh hingga 2 kali lipat. Nah, dari situ secara bersamaan juga GDP-nya Cina itu bertumbuh dari $317 hingga ke $8.800. Jadi di sini bisa dilihat hubungannya antara pertumbuhan produksi listrik dan juga pertumbuhan pendapatan per kapita. Kayaknya masih nggak make sense ya, kok bisa produksi listrik tuh ngaruh ke GDP per kapita. Jadi kalau kita tarik mundur lagi, waktu tahun 1800-an itu kan Thomas Alva Edison berhasil menciptakan bola lampu. Nah, dari situ tumbuh industri-industri baru, misalkan yang memproduksi besinya atau memproduksi kacanya. Nah, dari situ kan akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan perkembangan human capital. Dari situ akan terjadi pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat itu semakin bertambah dan inovasi juga semakin berkembang. Sebagian besar hasil dari inovasi tersebut adalah terciptanya device-device baru yang meningkatkan kinerjanya manusia. Nah, device-device tersebut membutuhkan listrik sebagai energinya. Dengan meningkatnya implementasi device yang membantu kinerjanya manusia, kebutuhan listrik juga meningkat. Dan untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut, produksi dari listrik itu harus bisa mencukupi kebutuhan listrik tersebut. Ketika kinerja manusia itu bisa semakin efektif atau dengan waktu sesedikit mungkin pekerjaannya bisa sebanyak mungkin, di situ akan terjadi pertumbuhan income. Ini juga yang bisa mendorong peningkatan GDP per kapita. Ini yang menjelaskan mengapa produksi listrik itu bisa berhubungan dengan pertumbuhan GDP per kapita juga. Ketika banyak negara bisa menghasilkan listrik dan mencukupi kebutuhan rakyatnya, masih banyak banget negara-negara juga itu yang stay in the dark atau tidak bisa provide electricity untuk warga negaranya. Ada 3 faktor penyebab kenapa negara-negara miskin tersebut itu tetap stay in the dark atau tidak bisa terkonek dengan listrik. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah korupsi, yang ketiga adalah peperangan. Jadi kalau secara kemiskinan, tadi kita bahas ya, kalau listrik itu adalah industri yang sangat-sangat membutuhkan capital atau modal atau uang. Nah, ketika negara tersebut miskin, otomatis dia tidak bisa membeli bahan bakar untuk bisa memproduksi listrik. Itu menyebabkan sehingga listrik mereka terbatas atau tidak ada sama sekali. Yang kedua adalah korupsi.
Korupsi ini juga berhubungan dengan 3 faktor utama yang men-trigger atau mempengaruhi bagaimana listrik itu disediakan. Karena ketika terjadi korupsi, otomatis capital yang ada di suatu negara tersebut akan berkurang karena itu pindah ke kantong pribadi, sehingga tidak bisa membeli fuel lebih banyak untuk warganya. Untuk yang ketiga ini menarik banget karena peperangan. Jadi salah satu strateginya Amerika dalam berperang itu adalah menghancurkan power plant yang dimiliki oleh negara-negara yang terlibat dalam peperangan dengan Amerika. Salah satu contohnya itu adalah negara Irak. Jadi sewaktu Amerika berperang dengan Saddam Hussein atau negara Irak ini, Amerika itu ngebom power plant yang dimiliki oleh Irak. Nah, karena pemboman tersebut hingga sekarang bahkan Irak tidak bisa memulihkan power plant yang dimiliki sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan produksi listrik. Nah, ini yang menyebabkan juga kenapa beberapa negara itu bisa tetap stay in the dark. Seperti yang kalian tahu, kita ini udah memasuki era informasi dan era internet. Nah, untuk kita bisa tetap mendapatkan informasi dari internet, di situ kita juga membutuhkan listrik yang sangat banyak ya jumlahnya. Bahkan di beberapa industri ini pemakaiannya itu udah setara dengan suatu negara. Jadi apa aja sih industri-industri yang membutuhkan energi listrik sangat banyak ini, guys? Yang pertama adalah IT company. Jadi saat ini tuh ada 5 besar IT company di dunia. Yang pertama adalah Google, Amazon, Facebook, Microsoft, dan Apple. Jadi IT company ini kan basisnya adalah menyediakan layanan IT. Nah, layanan IT tersebut membutuhkan listrik. Nah, ini yang menyebabkan kebutuhan listrik mereka tuh sangat besar karena untuk bisa terus menyediakan layanannya atau tetap bisa berproduksi itu mereka bergantung banget sama listrik. Sampai-sampai mereka tuh berinvestasi untuk bisa membuat jaringan listriknya sendiri demi mencukupi kebutuhan listriknya. Yang kedua itu ada industri healthcare. Seperti yang kita tahu misalkan di rumah sakit itu sangat bergantung dengan listrik karena alat-alatnya itu kan dihubungkan dengan listrik. Nah, ketika misalkan mati lampu atau tidak ada listrik itu berpengaruh juga bagi pasien-pasiennya. Bahkan contohnya ketika Irak itu dibombing oleh Amerika dan terjadi mati lampu di situ, waktu di rumah sakit itu terjadi chaos, guys. Karena pasien-pasien yang udah parah itu tidak bisa terkonek dengan mesin-mesin untuk bisa mensupport hidup mereka. Saking ekstrimnya dokter-dokter yang ada di rumah sakit itu beberapa memutuskan untuk melepaskan pasien-pasien yang sudah parah dan membiarkan mereka untuk mati. Jadi nggak dibiarkan gitu aja sih, cuma mereka tuh diberikan suntikan obat dosis tinggi sehingga mereka tuh akan mati pelan-pelan gitu, guys. Ekstrim banget. Jadi di healthcare tuh memang sangat bergantung sama listrik karena pengaruhnya juga ke nyawa manusia. Yang ketiga adalah financial sector. Mirip juga dengan IT company. Seperti yang kita tahu sekarang kan banking itu mostly online ya. Kita itu menggunakan ATM, terus habis itu menggunakan credit card. Nah, ini semuanya kan membutuhkan internet dan listrik. Jadi industri finansial ini juga sangat-sangat bergantung dengan listrik. Yang keempat adalah electric transportation. Teman-teman mungkin beberapa tahu ya Tesla. Jadi Tesla itu adalah company yang memproduksi mobil elektrik. Kedepannya ini kalau kita lihat trennya, industrinya adalah kita tuh akan banyak menggunakan transportation elektrik karena di situ secara emisi atau secara polusi kendaraan-kendaraan yang menggunakan energi listrik ini lebih minim polusi. Industri electric transportation sangat bergantung dengan listrik. Nah, ini otomatis mereka tidak bisa berjalan ketika listrik tidak ada. Ini yang menyebabkan juga kenapa kebutuhan akan listrik dari industri ini tuh sangat tinggi dan bisa setara dengan suatu negara. Yang kelima ini paling menarik yaitu adalah cannabis industry. Cannabis tuh kalau kalian tahu itu sama kayak marijuana atau dia itu adalah ganja. Jadi kalau di Amerika itu produksi ganja itu dilakukan secara indoor karena ketika dilakukan outdoor itu kan cuacanya tidak bisa diprediksi. Nah, itu menyebabkan hasil yang diproduksi itu jelek atau tidak berkualitas. Oleh karena itu, mostly mereka yang memproduksi ganja ini memproduksinya secara indoor. Tapi ketika diproduksi secara indoor, di situ mereka membutuhkan pencahayaan yang sangat terang sehingga bisa setara dengan matahari. Jadi itu menyebabkan kenapa industri ini membutuhkan listrik yang sangat besar. Jadi belum lagi dari sisi mereka monitoring cannabisnya, terus habis itu dari sisi penyiramannya. Nah, ini menyebabkan sangat-sangat membutuhkan listrik yang besar.
Setelah membahas banyak tentang listrik tadi, ada beberapa PR nih yang perlu kita pikirkan. Jadi ini terkait dengan keberlangsungan dan masa depan dari kelistrikan ini. Yang pertama adalah Terawatt Challenge. Jadi Terawatt Challenge ini dimana kita tuh sudah mencapai titik kebutuhan listrik yang sangat banyak dan itu harus dipenuhi. Karena secara pribadi juga setiap rumah tangga itu konsumsi listriknya semakin meningkat. Belum lagi industri-industri yang sangat bergantung pada IT, internet, dan juga listrik. Nah ini menyebabkan kebutuhan listrik akan membengkak di beberapa tahun kemudian. PR kedua yang perlu kita pikirkan adalah hubungan antara listrik dan keberlangsungan hidup kita sebagai manusia. Kalau kita lihat dari diagram berikut, di situ ada 10 masalah yang saat ini dihadapi manusia. Yang pertama adalah masalah terkait populasi, penyakit, poverty atau kemiskinan, makanan, air, edukasi, demokrasi, environment atau lingkungan, energi, dan terorisme dan peperangan. Yang pertama di sini, aku meletakkan energi sebagai dasar dari mostly semua permasalahan, karena energi ini menopang dari sisi ketersediaan air, makanan, dan edukasi. Seperti yang kita bahas tadi, untuk bisa memproduksi air bersih, kemudian bisa memproduksi makanan dan bisa menjaga makanan itu tetap bisa dimakan, itu semuanya membutuhkan listrik. Nah, listrik ini juga bisa berpengaruh untuk masalah lingkungan. Ketika kita memproduksi listrik dengan menggunakan batu bara misalnya, di situ akan berpengaruh buruk bagi lingkungan kita. Dan secara sebaliknya juga, lingkungan tuh berpengaruh di energi. Listrik tersebut itu bisa diproduksikan kita dengan mengambil fuel atau bahan bakar yang tersedia dari alam. Nah, di situ makanya antara energi dan environment di situ ada hubungan timbal balik. Kemudian kita naik ke level berikutnya, yaitu ada education, water, and food. Water and food itu akan berpengaruh terhadap disease atau penyakit yang ada ke depannya. Gak cuma water and food, juga environment akan berpengaruh ke disease. Ketika kita mengkonsumsi air yang tidak bersih atau makanan yang tidak bersih, itu akan menyebabkan kita menderita suatu penyakit atau bermacam-macam penyakit. Ketika terjadi penyakit, itu akan berpengaruh juga sama populasi. Semakin banyak orang yang terkena penyakit, itu akan menyebabkan kematian dan populasi akan menjadi menurun. Kemudian kita pindah ke sisi edukasi. Edukasi ini berpengaruh terhadap poverty, demokrasi, terrorism, and war. Jadi ketika kita tidak bisa mendapatkan edukasi yang layak, itu otomatis akan terjadi kemiskinan, dan kemiskinan juga mempengaruhi sisi edukasi. Ketika kemiskinan itu terjadi, edukasi akan sulit didapatkan. Kemudian edukasi juga berpengaruh ke demokrasi. Ketika minim edukasi, di situ demokrasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, demokrasi itu juga berpengaruh ke terrorism and war. Ketika demokrasi tidak berjalan dengan baik, akan menyebabkan peperangan antar saudara atau bisa men-trigger adanya gerakan-gerakan terkait terorisme. Makanya di situ ada gerakan timbal balik antara demokrasi dan terorisme. Edukasi juga mempengaruhi terrorism and war. Jadi misalkan edukasi rakyat di suatu negara itu tidak baik, mereka akan mudah dipengaruhi, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal, untuk bisa terjadi terorisme atau war. Poverty atau kemiskinan juga bisa menyebabkan peperangan, karena negara yang miskin, rakyatnya itu bisa jadi memberontak terhadap pemerintah, dan itu bisa jadi terjadi teror dan peperangan antar saudara. Dari diagram yang udah kita bahas, kita bisa mendapatkan bahwa dua aspek ini sangat penting buat kehidupan manusia dan keberlangsungannya, yaitu adalah environment atau lingkungan dan energi. Jadi ketika dua aspek ini tidak bisa berjalan dengan baik, maka seluruh kehidupan manusia itu tidak bisa berjalan dengan baik dan aspek lainnya itu otomatis akan terdampak. Oleh karena itu, kita itu harus mencari keseimbangan antara environment dan kebutuhan kita akan energi. Dapat beberapa alternatif yang dianggap bisa menjadi solusi bagi dua aspek ini. Jadi ini dianggap bisa menjadi jalan tengahnya. Tapi sebenarnya ini juga masih menjadi perdebatan karena ada pros and cons dari tiap solusi tersebut. Yang pertama adalah penggunaan baterai pada kebutuhan kita. Jadi
misalkan tiap rumah-rumah itu anggapannya mempunyai baterai atau power banknya sendiri-sendiri. Jadi dengan kita memiliki power bank sendiri-sendiri, di situ otomatis kita bisa memprovide sendiri kebutuhan akan listrik kita. Kurangannya adalah ketika kita menerapkan power bank rumah ini, kita itu membutuhkan semakin banyak sumber daya yang bisa memproduksi baterai tersebut, dan ini akan berdampak pada alam dan pencemaran lingkungan. Solusi yang kedua itu adalah penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik. Nah, ini kalau dari secara pencemaran lingkungan, energi nuklir nih lebih minim dibanding energi-energi lainnya yang digunakan, tapi kekurangannya adalah ketika terjadi kerusakan reaktor nuklirnya. Mungkin teman-teman tahu yang pernah terjadi di Chernobyl sama pernah terjadi di Jepang. Di situ adalah bencana yang berhubungan dengan power plant. Kalau di Chernobyl tuh dampaknya sangat parah. Jadi ketika terjadi kerusakan power plant tersebut, di situ terjadi paparan radiasi yang menyebabkan Chernobyl tidak bisa ditinggali lagi. Nah, selain kerusakan yang terjadi pada tubuh manusia, setelah bertahun-tahun di situ terjadi mutasi genetik pada hewan-hewan yang ada di Chernobyl. Jadi dampaknya itu sangat mematikan. Dan juga kalau di Jepang itu terjadi bencana besar juga. Cuma sepertinya Jepang itu bisa menghandle bencana tersebut dengan baik sehingga tidak sampai menyebabkan terjadinya banyak dampak pada kesehatan masyarakat yang ada di sana. Jadi di sini masih menjadi perdebatan apakah nuklir itu layak digunakan atau tidak. Last but not least, solusi yang diajukan juga ini adalah penggunaan gas alam. Jadi saat ini tuh semakin banyak ditemukan sumber-sumber gas alam baru, dan dianggap gas alam itu juga tapi kayak lumayan minim terkait pencemarannya, dan juga ketersediaannya itu masih banyak. Jadi saat ini mungkin yang paling capable atau paling mungkin untuk diterapkan itu adalah penggunaan gas alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari video hari ini adalah listrik itu bukan sekedar sebagai penunjang dalam kehidupan kita aja, tapi listrik itu udah menjadi sebagai human rights. Dan bagaimana caranya kita tuh memikirkan supaya orang-orang yang masih terjebak dalam kegelapan itu juga bisa mendapatkan hak yang sama untuk bisa menikmati listrik, supaya mereka tuh bisa meningkatkan taraf hidupnya juga. Kebutuhan listrik yang terus meningkat ini menjadi tantangan yang sangat besar juga untuk kita. Untuk bisa menghadirkan listrik bagi seluruh warga di dunia ini itu merupakan tantangan yang sangat besar. Tapi hal tersebut bisa dicapai, cuma akan membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Tapi itu tidak mustahil, apalagi ketika kita bisa menemukan energi-energi baru yang ramah bagi lingkungan, tapi juga tetap bisa memenuhi kebutuhan listrik kita. So I guess that's all for today guys. Thank you for watching. Semoga video ini memberikan banyak manfaat dan pelajaran baru ke kalian. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi di video ini. Nantikan juga video aku berikutnya setiap hari Selasa. Jangan lupa untuk subscribe dan klik on notification buttonnya supaya kalian bisa tahu ketika aku upload video nanti ya. Bye bye.